Oh, ada penting juga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi dapat menemani Anda dalam dialog Kabar Jambi Kamis 4 Mei 2023. Hari ini spesial kita akan membahas mengenai keterbukaan informasi publik di Jambi dengan 3 narasumber yang telah hadir di studio TVRI. Saya perkenalkan yang pertama ada Bapak Kamaluddin Hafiz SAG. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hafiz? Saya panggil Bang. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Kemudian narasumber yang kedua ada Mbak Siti Masnidar. Beliau adalah Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Farid. Apa kabar Mbak Aning? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah hadir. Dan narasumber yang ketiga ada dosen muda luar biasa nih dari UIN STS Jambi, ada Mas Heri Noveldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih Mas Heri sudah hadir. Baik. Menarik ini pembahasan kita hari ini adalah tentang keterbukaan informasi publik yang memang ini sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa semua lembaga publik atau badan publik itu harus memiliki PPID ya, petugas pengelola informasi dan dokumentasi, yang diharapkan bahwa dengan keterbukaan informasi publik masyarakat bisa dapat mengakses segala informasi dan penyelenggaraan pemerintahan juga lebih lebih jadi good governance gitu. Nah, terlepas dari itu semuanya, saya ingin ke Bang Kamaluddin terkait dengan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi sendiri. Bagaimana dari DPRD melihatnya? Apakah seluruh jajaran pemerintahan, baik di DPR sendiri maupun di eksekutif di 11 kabupaten kota, apakah sudah keterbukaan informasi publik itu sudah sangat baik? Terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini pemirsa TVRI juga, kami DPRD Provinsi, khususnya Komisi 1 yang bermitra dengan Komisi Informasi Provinsi dan Kominfo, selama perjalanan kita sudah terbentuknya KIP Provinsi Jambi, kami juga mengamanahkan betul bahwa komisi ini harus memang mensosialisasikan dan menggerakkan keterbukaan informasi di Provinsi Jambi ini, sehingga masyarakat kita ini bisa paham dan mengerti betul apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa hak-hak mereka, kemudian apa target yang dicapai atau dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan informasi ini harus sampai ke masyarakat kita secara luas dan dimanapun berada. Itu kita topang. Pertama, bermitra dengan Komisi Informasi Provinsi, kemudian juga kita mensupport juga Kominfo untuk bisa melengkapi semua tren zaman yang hari ini sudah menggunakan sistem aplikasi, sistem IT yang harus juga dipenuhi dan dilengkapi, dan itu kita support. Khususnya ke OPD Kominfo yang menjadi mitra selalu intent dengan Komisi Informasi. Nah, ini yang kita lakukan di Provinsi Jambi. Nah, era keterbukaan ini ini suatu keniscayaan yang harus diakses dan diketahui oleh masyarakat awam kita. Dan kita menopang itu bagi desa-desa yang juga terdapat blank spot, yang tidak ada sinyal, yang tidak apa, itu kita anggarkan di Kominfo untuk melengkapi itu. Nah, beberapa tahun anggaran ini kita menganggarkan untuk internet desa, yang juga menjadi RPJM di Gubernur Jambi bersama kita di Dewan selaku pemerintahan Provinsi Jambi. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, harapan kita juga kepada KIP ini, dan saya lihat hari ini juga KIP sudah berjalan ini ke mana-mana, ke OPD memberikan sosialisasi, dan tidak hanya nanti di OPD provinsi, kita akan menekankan juga sampai ke pemerintah desa. Pemerintah desa ini harus siap menginformasikan kepada seluruh masyarakat, ya, sampai ke tingkat dusun, RT, apa yang dibuatnya dalam renstra pembangunan di desa, nanti juga kabupaten, renstra di kecamatan, kemudian renstra kita kabupaten, renstra rencana strategis provinsi, itu harus diakses dan dilihat oleh masyarakat. Bahkan saran daripada kami Komisi 1 untuk kemajuan teknologi aplikasi dan IT masa akan datang,
ada memang monitor layar khusus di setiap kecamatan untuk memantau serapan anggaran, kemudian juga pagu anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan di wilayahnya, sehingga itu betul-betul ya tidak setengah-setengah lagi. Memang dilihat di layar monitor bahwa ini serapan anggaran pembangunan jalan ini sudah sekian, anggarannya sudah sekian. Nah, kalau kita mau fair, begitulah untuk masalah informasi yang keterbukaan. Bang, pertanyaannya adalah mengapa kemudian harus dibuka? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Manfaatnya cukup luar biasa. Pertama, controlling itu tidak hanya di Dewan. Karena kami menjadi perwakilan Dewan, masyarakat itu yang konstituennya yang memang menikmati fasilitas yang akan ditetapkan oleh pemerintah untuk pembangunan, mereka juga ikut mengontrol. Atau mereka tidak tersentuh apa yang menjadi kewajiban APBD misal pemerintah provinsi, mereka akan mengadakan upaya untuk semacam menyampaikan bahwa kami tidak tersentuh pembangunan ini, kami butuh kebutuhannya ini, karena mereka sudah melihat dari informasi apa yang menjadi hajat mereka itu tapi tidak tercapai. Nah, dengan informasi inilah kita bisa menampung secara kebutuhan yang real di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, baik, saya ke Mbak Aning. Mbak Aning, kalau kita bicara keterbukaan informasi publik, informasi apa yang kemudian harus dibuka dan bagaimana mekanisme membukanya dan bagaimana kemudian masyarakat juga bisa mengaksesnya? Harusnya seperti apa polanya? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan ada 3 informasi yang wajib dibuka oleh badan publik. Yang pertama itu ada yang disebut Badan publik ini siapa, Mbak Aning? Badan publik ini lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga lain yang ada kaitannya penggunaan anggarannya dengan APBN dan APBD. Jadi misalnya PDAM, partai politik, itu ya? Termasuk partai politik yang menerima bantuan dan banpol, termasuk juga badan publik, perusahaan negara, perusahaan daerah termasuk badan publik. Yayasan ketika menerima bantuan dana hibah dari APBN dan APBD juga termasuk badan publik dan juga harus mempertanggungjawabkan membuka informasi terkait bantuan tersebut. Oke. Lantas apa tadi informasi yang harus dibuka? Informasi tadi kita kan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu ada 3 informasi yang wajib disediakan oleh badan publik. Yang pertama ada yang disebut dengan informasi serta-merta. Nah, informasi ini yang sifatnya mendesak. Misalnya seharusnya ada macet di Bulian, Batubara, itu Dinas Perhubungan langsung buat ini macet jangan dilalui. Jadi itu namanya informasi serta-merta. Kemudian misalnya ada bencana alam, itu namanya informasi serta-merta yang itu kanal menginformasikannya bisa lewat websitenya, terserah salurannya, bisa medsosnya, pilih media gitu sosial, bisa di website dan bisa di kanal mana saja, papan pengumuman dan sebagainya, karena salurannya mana yang paling mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian ada yang disebut dengan informasi berkala. Informasi ini wajib diupdate 6 bulan sekali. Termasuk di sana ada laporan keuangan, ringkasan laporan kinerja, kemudian tentang keputusan-keputusan dari badan publik yang memang terkait dengan hajat hidup publik. Gitu. Kalau hari ini yang model kekinian ditampilkannya di mana tadi? Sejauh ini kan kita kan sebenarnya sudah zaman digitalisasi. Seharusnya juga badan publik mengadaptasi kondisi digitalisasi ini juga dengan memanfaatkan teknologi misalnya. Saat ini kan masyarakat sebenarnya berkerumunnya di mana? Misalnya website menjadi hal yang efisien karena dia bisa menampung banyak informasi dibandingkan papan pengumuman yang mungkin hanya 2 kali 2 meter. Gitu. Kemudian, apakah kemudian masyarakat punya inisiatif untuk mengakses website? Tentu tidak ya. Biasanya pada hal-hal yang mereka ingin cari informasi, mereka akan login, akan googling dan sebagainya. Nah, di mana masyarakat mudah mengakses? Biasanya kan melalui media sosial. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Nah, kanal-kanal ini bisa digunakan oleh badan publik untuk menyampaikan informasi publiknya selain di website tadi. Tapi tidak ada aturan yang menegaskan kemudian harus pakai cara-cara yang mudah diakses. Artinya kalau sudahlah saya punya website aja ya sudah di situ aja. Iya. Kan yang mudah diakses ini kan bahasanya umum ya. Artinya badan publik bisa memilih, kalau mereka bisa memilih kira-kira saluran mana yang dianggap efisien dan efektif. Nah, yang kita khawatirnya badan publik ini hanya menjalankan seremoni bagaimana bisa menyampaikan update saja gitu. Tapi tidak melihat kira-kira akses mana yang paling mudah, yang kira-kira kadang punya website tapi nggak diupdate seperti itu. Nah, ini. Yang ketiga?
Yang ketiga, informasi yang harus tersedia setiap saat. Profil badan publik, siapa pimpinannya, siapa orang-orang di dalamnya, apa tugas-tugas mereka, visi misinya apa. Pokoknya yang terkait profil badan publik itu memang wajib disediakan oleh termasuk misalnya terkait dengan visi misinya, tentang laporan harta kekayaan dan sebagainya. Itu termasuk yang harus tersedia setiap saat. Pantas orang tahu ya laporan LKHPN-nya siapa gitu ya, belum bayar atau apa. Itu bagian dari keterbukaan informasi publik yang netizen bisa mengakses, kemudian rame-rame sekarang lagi gencar-gencarnya ngelihat harta kekayaannya para pejabat gitu ya. Oke, Mbak Aning, terima kasih. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, terkait dengan keterbukaan informasi publik, apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hafiz sama Mbak Aning tadi, bagaimana di Provinsi Jambi, Mas Heri melihatnya? Apakah badan publik sudah menginformasikan secara terbuka, baik eksekutif, legislatif, ataukah sudah sangat bagus bisa diakses, atau masih banyak kekurangan? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kabar Jambi. Kembali lagi di Dialog Kabar Jambi, pemirsa, dengan tema hari ini adalah keterbukaan informasi publik di Jambi. Saya ke Mas Heri Noveldi, dosen UIN STS Jambi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hafiz sama Mbak Aning tentang bagaimana apa itu keterbukaan informasi publik. Ada beberapa informasi yang harus dibuka oleh lembaga publik ke masyarakat. Mas Heri melihatnya bagaimana? Apakah unsur eksekutif, legislatif, yudikatif sudah sangat terbuka terhadap informasi-informasi yang disampaikan, yang harusnya disampaikan? Terima kasih, Mas. Jadi untuk melihat itu kan kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang ya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari sebenarnya kan setiap tahun Provinsi Jambi ini kan diikutsertakan untuk survei untuk mengukur sejauh mana indeks keterbukaan informasi gitu ya. Nah, itu biasanya menjadi leading sektornya adalah KIP. Nah, sebenarnya kalau Provinsi Jambi ini cenderung dalam kategori cukup baik ya, sedang, meskipun memang dalam beberapa hasil pengukuran indeks itu kita lihat ada beberapa catatan itu, Mas. Nah, di samping itu memang ada beberapa hal juga yang mesti kita cermati sebenarnya, karena kan begini, Mas Faris, kita ketika berbicara soal kebebasan informasi publik itu kan sebenarnya adalah hak ya. Masyarakat itu punya hak untuk mengakses berbagai informasi. Nah, sebenarnya dan di sisi lain pemerintah yang punya kewajiban untuk memberikan layanan informasi. Nah, sebenarnya kan kita melihatnya dari konteks itu. Nah, sejauh ini kan kalau di Provinsi Jambi kita bisa lihat ada berbagai macam kanal yang sudah disampaikan oleh Bang Hafiz juga tadi sama Mbak Aning juga tadi terkait kanal-kanal. Sebenarnya ada beberapa kanal sekarang sudah dimanfaatkan. Tinggal lagi yang perlu kita pertanyakan itu adalah sejauh mana kanal itu memang betul-betul memang menyediakan konten informasi itu yang memang yang diharapkan gitu. Misalnya kalau kita lihat di Provinsi Jambi kan mereka menggunakan akun-akun misalnya media sosial ya, ada Instagram misalnya, mereka juga punya halaman Facebook gitu kan. Terus mereka kalau di website mereka punya laman PPID gitu ya, ppid.kominfo.go.id kalau nggak salah. Nah, kita pertanyakan juga misalnya apakah publik tahu nggak bahwa pemerintah punya website itu gitu ya. Nah, kan tugas pemerintah juga yang seharusnya mensosialisasikan ini loh kami punya website ini, silahkan kita berbagi informasi di sini, silahkan Anda bertanya begitu. Begitu juga di daerah, Mas. Di daerah dari 11 kabupaten kota kita juga bisa ngecek sejauh mana misalnya pemerintah setempat itu punya layanan juga yang seperti itu. Nah, percuma misalnya kalau kita punya indeks yang tinggi, tapi kalau masyarakat juga ndak merasakan ada manfaat atau informasi yang mereka butuhkan, misalnya soal seperti yang disampaikan Mbak Aning tadi soal macet, atau misalnya kapan ya listrik hidup nggak ya sebentar lagi gitu, PDAM hari ini mati nggak, ada nggak misalnya yang sederhana aja sebenarnya yang seperti itu kan, masyarakat tahu nggak ada, atau pejabat terkait ada nggak mensosialisasikan itu, misalnya soal harga juga gitu ya, harga produk. Nah, sebenarnya kan yang seperti itu yang perlu kita cermati baik-baik, karena ada beberapa catatan sebenarnya kalau saya lihat ya di beberapa
akun ataupun websitenya milik pemerintah. Terkadang memang dia gini Mas Faris, kalau kita lihat misalnya berdasarkan undang-undang bahwa pemerintah itu berkewajiban menyediakan layanan informasi terkait A, B, C, D. Coba kita cek gitu misalnya file-filenya itu. Terkadang filenya ada, isinya nggak seperti yang diminta gitu. Nah ini kan juga menjadi catatan gitu ya. Kepatuhan terhadap mengisi konten yang mengupdate tadi ya 6 bulan sekali tadi ya. Misalnya ada laporan keuangan, ya mereka update. Tapi coba kita buka filenya. Terkadang hanya judul ini aja, misalnya anggaran ini. Dicek nggak ada isi gitu. Artinya hanya sebatas formalitas. Oke, saya kembali ke Mbak Aning. Berarti siapa yang harusnya mengawasi tadi yang disampaikan Mas Heri? Misalnya tanggapan dari Mas Heri tadi mungkin sudah sedang kualitasnya keterbukaan informasi publiknya sedang di Provinsi Jambi. Lantas gimana Mbak memonitornya? Bener nggak? Jangan-jangan nanti cuma hanya akunnya aja waktu diklik nggak ada isinya. Kami dari Komisi Informasi punya ada namanya monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi. Nah, Monef ini kita lakukan 1 tahun sekali dan kita akan ada beberapa indikator di sana. Ada 4 indikator nanti yang kita akan nilai, termasuk sarana dan prasarananya, konten informasi publiknya, termasuk juga alat-alat software yang digunakan dalam menyampaikan informasi publik, itu kita nilai dalam bentuk kuesioner. Jadi hasil untuk di Jambi hari ini kita memang belum maksimal ya, dari 83 badan publik yang ikut, yang untuk OPD tingkat provinsi itu ada kenaikan jumlah peserta yang mengisi kuesioner ini yang ikut Monef. Tahun lalu ada 11, tahun ini sudah 33. Tapi keikutsertaan mereka belum berkualitas. Maksudnya belum berkualitas setelah kita nilai hanya ada 2 badan publik yang bisa masuk dalam kategori informatif, yaitu kategorinya apa saja urutannya Mbak? Kan kita nanti akan dinilai nih, nanti ada penilaian dari kuesioner yang mereka isi ini ada sekitar 80-an pertanyaan ya yang mereka harus isi, dan nanti ini mereka biasanya nanti ada penilaian robotik yang akan menilai mereka, misalnya apakah mereka memiliki standar layanan informasi publik di kantornya. Misalnya menjawab ya, harus ada bukti seperti itu. Nah, ini setelah kita nilai tahun 2022 kemarin, itu hanya 2 OPD yang kategorinya informatif. Jadi ada penilaian informatif menuju informatif, kurang informatif, tidak informatif. Nah, untuk yang di Provinsi Jambi ini dari 35 perangkat daerah provinsi itu baru 2 OPD yang masuk dalam kategori informatif. Diskominfo karena mereka PPD utama wajar. Kemudian yang nomor 2 adalah inspektorat karena memang bagian pengawasan nih harus beri contoh. Nah, selebihnya itu belum. Ada satu yang sudah lebih baik, yaitu Dinas Sosial, itu Dinsos. Yang belum tadi kategorinya yang apa? Baru menuju informatif, sudah lebih baik, artinya nilainya sudah di atas 79 ya. Itu. Nah, yang lain ini yang masih di bawah cukup informatif semuanya. Cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Mereka ikut tapi hanya sekedar mengisi aja, yang penting bebas kayaknya, yang penting kalau ditanya sudah ikut-ikut gitu. Jadi belum keikutsertaan dan partisipasi dari badan publik ini belum berkualitas. Mereka belum memenuhi apa-apa yang memang diminta dalam kuesioner ini. Nah, kita berharap karena kita udah sosialisasi ini dalam 1 tahun lebih ini, 2023 ini mereka bisa memperbaiki indikator-indikator itu. Mbak Aning, yang Mbak sampaikan tadi hanya OPD di tingkat provinsi ya? Yang di kabupaten kota di gimana? Kabupaten kita nilai juga Mas. Jadi nanti kalau untuk yang di kabupaten yang kita nilai itu adalah PPD utamanya, dalam hal ini diwakili oleh Diskominfo Kabupaten Kota. Jadi nanti Pemkot kita nilai. Dari hasil ini ada 3 kabupaten yang sudah meraih kategori informatif. Kota Jambi, kemudian ada Tanjab Tim dan Saroangon. Selebihnya itu masih kategorinya cukup informatif saja. Baik, ini ditanggapi nih sama Bang Hafiz ini. Di tingkat provinsi hanya dari berapa tadi Pak? Dari 35 itu baru inspektorat. Diskominfo kita anggap pengecualian lah karena dia PPD utama. Artinya hanya 0,sekian persen kemudian yang informatif ini. Gimana Bang Hafiz? Ya kita kan karena mitra KIP selalu berkoordinasi dengan Komisi 1. Kami juga selalu berikan juga kepada OPD untuk yang kategorinya juga dinaikkan,
ya oleh penilaian KIP, termasuk misalnya informatif misalnya. Nah, kenapa? Karena jangan sampai ya kita di Dewan semacam tutup mata. Nah, jadi kita tidak mau disalahkan seperti itu. Kami tetap mengimbau, mengingatkan kepada OPD di Provinsi Jambi dan tidak pilih-pilih, semuanya harus proaktif supaya menjadi informatif. Oke, Nah, hasil dari yang apa namanya tadi Mbak? Namanya Monef ya? Monef. Itu diserahkan ke gubernur. Iya. Diserahkan ditembuskan juga enggak ke Iya, dia? ditebuskan juga ke komisi. Nah, dengan hasil tadi yang disampaikan tadi bagaimana Bang Hafiz? Apakah dipanggil, Pak Gubernur dipanggil, Iya. pernah bahas secara khusus seperti itu? kita tetap memanggil untuk OPD. Bagaimana kalau pimpinan mereka kan gubernur juga memanggil. Kalau kita juga memanggil OPD yang tidak atau belum sama sekali atau tidak informatif tadi, untuk bagaimana mereka itu antusias lah, berikan jawaban kuesioner, kemudian melengkapi memang fakta yang dibutuhkan. Nah, supaya itu tadi tidak saling menyalahkan gitu. Kalau kami menganggarkan untuk mereka OPD yang ada itu terkait memang ada program wajib, program pokok. Nah, kalaulah itu tidak bisa diinformasikan bagaimana capaiannya, bagaimana ya efek kepada masyarakat ya kan, mohon maaf itu tidak juga nanti maksimal. Oke. Apa kita lakukan gitu. Oke, Mas Heri, apa tanggapannya terkait banyaknya OPD yang masih banyak banget malah. Hanya 2 tadi. Ya itulah menurut saya ini mesti menjadi catatan kita bersama ya, PR kita bersama, bagaimana ke depan menurut saya ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu, Mas Faris. Ya kalau bisa misalnya kalau atau mungkin karena tidak ada sanksinya kali ya, Mas Heri. Ya bisa jadi juga ya. Terkadang gini tidak ya ada Mas yang Faris. nekan gitu, ada. Terkadang visi misi gubernur kan memantapkan pelayanan informasi, iya. bagian dari visi misi gubernur juga, Oke. mewujudkan good governance itu. Artinya para OPD ini mau nggak ikut membantu gubernur untuk mewujudkan good governance tadi? Oke. Kan? Silakan Mas Heri. Iya, yang perlu kita lihat sejauh mana, misalnya perlu kita pertanyakan sekarang Mas Faris, sejauh mana pemerintah itu melihat aspek informasi ini menjadi hal yang penting gitu Mas ya. Iya. Di samping memang kan ada infrastruktur pendidikan dan segala macam. Karena kalau kita berbicara citra gitu ya, citra pemerintah itu kan akan dianggap baik ketika masyarakat itu tahu apa yang sudah mereka kerjakan, kan itu sebenarnya. Nah, yang paling penting itu menurut saya, misalnya setiap OPD itu sudah selayaknya secepat mungkin itu kan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota meminta gitu ya. Kalau bisa mereka punya akun gitu ya, akun media sosial gitu yang official, yang resmi, dan misalnya punya website yang disiapkan betul. Nah, disitulah mereka mengupdate berbagai informasinya ya, dengan berbagai jenis kategori yang sudah disampaikan Mbak Aning tadi. Nah, karena begini Mas Faris, kan masyarakat itu tadi saya bilang tadi dia punya hak untuk informasi. Nah, sementara kan KIP menerima, dia membuka ruang bagi ada masyarakat yang misalnya terhambat, tidak bisa mendapatkan informasi. Nah, bisa tuh ngajukan laporan ke pengaduan ke KIP dan disidangkan oleh KIP gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat dari aspek itu, sebenarnya informasi ini menjadi hal yang penting Mas Faris. Nah, tinggal lagi sejauh mana keseriusan kepala daerah mencermati itu. Itu kira-kira. Oke, baik. Saya ke Bang Hafiz lagi. Bang Hafiz, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Aning tadi. Artinya bahwa pemerintah Provinsi Jambi, kemudian Bapak Gubernur punya visi misi untuk itu. Nah, Bang Hafiz sebagai perwakilan masyarakat dari DPR melihatnya apakah sudah dilaksanakan dengan maksimal? Artinya kalau Mas Heri tadi bilang ini menjadi yang menjadi utama lah yang kemudian harus dilakukan. Tapi nanti menjawabnya, Bang Hafiz. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami. Kita berada di
segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami juga mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Sebelum ke Bang Hafiz lagi, saya ke Mbak Aning terlebih dahulu. Mbak Aning, tadi disebutkan bahwa KIP ya, Komisi Informasi Provinsi juga punya kewenangan untuk menyidangkan penanganan sengketa informasi. Penanganan sengketa informasi. Menerima. Itu bagaimana? Jadi itu salah satu tusi dari KI selain menjalankan amanah Undang-Undang KIP nomor 8 tahun 2014, yaitu menerima dan menyelesaikan sengketa informasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Nah, ini jadi masyarakat mengajukan informasi ke badan publik, itu mereka kemudian tidak mendapat pelayanan yang sesuai dengan standar layanan informasi publik, mereka bisa melapor ke Komisi Informasi dan itu bisa disengketakan. Dan itu melapornya hanya ada di provinsi? Kalau dia badan publik yang memang wilayahnya di Provinsi Jambi, melapornya ke KI Provinsi Jambi. Kalau di kabupaten kota? Kabupaten kota karena tidak ada KI di kabupaten, melapornya juga ke KI Provinsi Jambi. Lewat internet ada kanalnya? Enggak, langsung, datang langsung. Datang langsung, harus datang? Iya. Misalnya dari Kerinci harus ke Jambi dong? Iya. Oke, baik, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore. Halo? Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Rizie. Pak Yudi di Telanai. Ya, terima kasih Pak Rizie. Silakan Pak. Ya, sabar sebentar. Saya mengucapkan selamat Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Di bulan Syawal terakhir, itu yang penting sehat selalu. Ya Pak Yudi. Saya selalu hadir di TVRI. Iya. Tidak pernah di studio. Dan Bapak dari anggota DPR, atas dari satu lagi lupa saya, Ibu dari Komisioner KPI yang saya hormati. Saya tidak bercerita masalah baru atau tidaknya Undang-Undang 14 tahun 2008 ini. Nanti diundangkan di tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya cukup aneh kalau baru hari ini muncul. Ya kan? Sementara lembaga KIP ini sudah lama, tapi saya pada kesempatan ini memberikan apresiasi. Saya juga mempunyai lembaga swadaya masyarakat sebagai pelopor keterbukaan informasi publik Undang-Undang 14 tahun 2008. Konteksnya sangat gembira saya. Karena baru muncul dia kepemimpinan KIP di periode ini gitu. Waktu dulu ruang sidangnya itu berdebu Pak. Nggak pernah ada sidang. Kan kemarin yang dari Tebo sudah ada sidang lumayan kan. Jadi saya sekali lagi memberikan apresiasi. Nah harapannya kita tidak menuntut sanksinya. Memang Pak Rizie baca aja Undang-Undang 14 2008 itu tidak ada sanksi. Sama dengan ombudsman dia. Punya gigi dia. Tapi dia sudah berbuat KIP ini untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan harapan saya tidak hanya pemerintah Bu, Ibu bisa berkembang ke swasta juga, itu hak juga. Jadi di sini publik sudah hari ini sudah mendapatkan hak dia sesuai Undang-Undang 14 2008 itu. Ya pemerintah kan sebenarnya sudah lama ada program, masyarakat tahu hak publik. Anggarannya masyarakat harus tahu. Sampai hasil audit kita baca Undang-Undang 14 2008. Jadi kenapa baru muncul sekarang? Inilah alhamdulillah. Saya sangat gembira. Mudah-mudahan keterbukaan informasi publik ini, ya kan, ditambah lagi ketentuannya bisa menjadi sanksi pada UPD segala macam, sehingga dia menjadi shock terapi, betul-betul bekerja untuk kepentingan publik. Dan publik menjadi mengetahui, jadi tidak ada lagi udang di balik batu begitu bekerja. Karena undang-undang lama kalau 2008. Jadi itu endingnya menurut saya gembira sekali. Mudah-mudahan anggota Dewan juga terus mendukung. Kita sudah terbuka Bu sekarang informasi. Keterbukaan informasi publik sudah didukung masyarakat. Tidak ada lagi, anggota Dewan tidak bisa lagi menutupinya. Terus terang saya katakan, saya selama ini pelopor keterbukaan informasi publik. Tapi pemerintah menutup, saya membuka, menutup, buka begitu terus. Saya senang hari ini. Terima
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi di Telanai, dan memang hari ini dialognya memperingati 30 April kemarin ya, Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Mbak Aning, jadi masyarakat juga sudah mulai sadar tentunya ya, sudah mulai tahu, banyak yang tahu. Kemarin KIP yang kemarin tidur katanya. Jadi mudah-mudahan tadi sudah dapat banyak apresiasi. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan Mbak Aning, kewenangan salah satunya tadi ya, tentang penyelesaian sengketa. Kenapa tidak dibuka kanal yang bisa lebih murah gitu menjangkaunya masyarakat dari pelosok-pelosok misalnya, Mbak? Ya, karena kita kan bicara berdasarkan penyelesaian acara hukum acara di penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. Nah, untuk saat ini memang untuk penyampaian laporan itu memang harus mengisi registrasi dan datang langsung ke Komisi Informasi. Memang ini yang menjadi salah satu hambatan, mungkin orang jadi kesulitan yang dari Kerinci harus datang ke Jambi. Makanya kita berharap memang jika memungkinkan terbentuklah komisi informasi di tingkat kabupaten. Cuma kan ini juga tergantung anggarannya daerah, karena kan dalam undang-undang dia nggak sifatnya vertikal, jadi tergantung dari kemampuan anggaran dari masing-masing kabupaten. Nah, sekarang yang sudah ada Perda khusus KI itu Tanjabar, dan insya Allah mungkin tahun depan itu sudah ada komisi informasi di Tanjung Barat. Jadi masyarakat Tungkal, Tanjabar nggak perlu lagi ke KI provinsi untuk mengajukan gugatan, cukup ke Komisi Tanjabar, Komisi Informasi di Tanjabar. Nah, untuk penyelesaian sengketa informasi ini, Mas, ini semua badan publik yang terkategori dalam undang-undang itu semua bisa dilapor ke Komisi Informasi. Mbak Aning, contohnya apa? Yang selama ini sudah 1 tahun ini atau 2 tahun belakangan sudah berapa kasus? Misalnya kita yang untuk 2022 ini menerima 15 kasus, 15 yang kasus. 2023 ini sudah 5 mungkin ya. Oke. Mau masuk ada 4 yang desa. Rata-rata apa yang dilaporkan? Rata-rata misalnya macam-macam, Mas. Kita tahun lalu ada partai politik yang digugat ke kami karena ada media yang meminta dana bantuan politik. Kemudian ada juga dari OPD di tingkat kabupaten, ada termasuk Diskominfo, termasuk yang paling sering digugat oleh sengketanya ke Komisi Informasi. Macam-macam, Mas. Ada juga Petun juga pernah, Pengadilan Tinggi. Kemudian BWSS pernah, kemudian macam-macam. Nah, yang tren hari ini desa yang paling ini mulai muncul nih. Tahun lalu mungkin desa enggak terlalu. Ini tahun ini kami sudah menerima 4 sengketa informasi di desa. Oke. Nah, dan baik. ini Baik, saya ke Bang Hafiz. Bang Hafiz tadi juga disinggung oleh penelpon. Dukungan konkret dari DPR untuk keterbukaan informasi publik terhadap lembaga KI. Dukungan kita kan ada budgeting, kemudian juga pengawasan. Nah, kami apabila memang nanti berkaitan dengan anggaran yang dibutuhkan oleh KI, kita siap untuk mendorong itu, karena KI ini kan di Jambi hanya provinsi, kabupaten kota kan belum ada. Nah, untuk mereka turun ke kabupaten kota itu nanti koordinasi kita dengan Komisi 1, kemudian kita akan bawa ke Banggar untuk kebutuhan anggaran mereka. Mbak Aning, itu cukup dan kita membutuhkan support dari semua stakeholder ya, termasuk dari DPRD Provinsi Jambi yang memang sejauh ini sudah banyak mensupport kami, dan kami memberikan apresiasi dan terima kasih karena setahun perjalanan kami ini mendapat support yang luar biasa. Artinya mereka mungkin lihat ini kerja, ini berarti harus disupport. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, masyarakat sebenarnya kalau Mas Heri lihat hanya segelintir orang saja yang di kota-kota aja yang mulai cerdas dan mau melaporkan, atau bagaimana kalau masyarakat? Kalau masyarakat sebenarnya kalau kita lihat dari tren ini ya, laporan yang ada di KI dan juga dari bentuk gerakan yang sudah dilakukan oleh KI, sosialisasi ke beberapa tempat, sebenarnya kan sudah cenderung publik itu di banyak tempat sudah tahu ya. Cuman kan ekspektasi kita ini kan ini bisa masif gitu ya, Mas. Sampai ke pelosok desa tahu bahwa ada KIP loh di Jambi gitu. Mereka bisa melapor gitu ya. Termasuk sebenarnya, Mas, pemerintah ini gini, maksud saya
kehadiran informasi ini juga mesti dipertimbangkan sejak sekarang untuk hadir menjangkau kelompok-kelompok disabilitas, Mas. Oh, inklusif ya? Ya inklusif. Menurut saya ini kan juga belum sampai. Bagaimana mereka bisa merasakan informasi gitu, Mas. Karena kan begini, kalau kita lihat di nasional ada beberapa lembaga negara itu kan dia menyediakan ini kalau misalnya ya, sudah mulai ada interpreternya. Pidato di belakangnya sudah ada ini gitu ya. Nah, saya pikir di Jambi sudah selayaknya harus dipertimbangkan itu juga supaya nanti informasi yang sampai juga bisa lebih ini berbagai kelompok masyarakat gitu, Mas. Mungkin itu, Mas. Itu tambahan. Iya. Oke. Baik. Bang Hafiz, mungkin ada terkait dengan informasi publik ini. Kan di Komisi 1 ini kan banyak ya artinya orang-orangnya. Nah, apakah juga sering turun ke masyarakat, juga mensosialisasikan atau mendengarkan keluhan reses ya istilahnya kalau turun gitu ya. Ada tidak mendengarkan aspirasi masyarakat tentang keterbukaan informasi publik atau masyarakat juga banyak yang belum tahu sebenarnya? Jujur kita sampaikan apabila kita reses atau kita berkonsultasi ke konstituen kita, memang banyak yang belum mengetahui tentang Komisi Informasi ini. Tugasnya memang mendorong setiap badan publik untuk transparan terhadap apa yang dibuatnya. Memang belum gitu kan. Ada sekian persen lah gitu kan untuk ke masyarakat desa ya. Bahwa Komisi Informasi itu tugasnya ini, nah itu belum memang Pak. Nah, tapi dengan adanya ya karena ke periode ini kan kami periode 2019-2024 kan, dan kami jujur juga bahwa baru pembentukan yang udah setahun ya, setahun yang lalu memang zaman kami ini. Nah, baru diperhatikan. Ada zaman kami ini dan kami melihat daripada personil dari petugas KIP ini juga yang energik, gitu, yang sudah dilantik setahun yang lalu ya. Nah kita yang juga ikut menjadi tim verifikasi dan tim menyeleksinya. Nah makanya kami selalu berdialog dengan KIP ini, ya jangan disia-siakan ini. Karena kami sudah ikut membentuknya, nah kinerjanya juga harus maksimal gitu. Mbak Ning, kurang maksimal sosialisasinya karena tidak ada anggarannya atau gimana? Kurang anggarannya bukan ada ya? Kita akui memang lembaga Komisi Informasi belum begitu familiar di tengah masyarakat karena memang kita tanya, jangankan di kalangan masyarakat desa, di kalangan elit misalnya di kalangan OPDP mereka masih menebak-nebak KI ini apa beda dengan KPID dan sebagainya. Nah ini memang jadi tantangan buat kami bagaimana bisa memasifkan sosialisasi terkait peran dan fungsi KI ke masyarakat. Ya dengan berbagai cara, karena kalau kita mengandalkan anggaran APBD kita hanya satu kali sosialisasi dalam setahun. Terus tentu kita harus sinergi dan kolaborasi dengan DPR, kolaborasi dengan lembaga-lembaga vertikal, kolaborasi dengan OPD. Mereka ingin melaksanakan keterbukaan informasi, kita bantu melalui misalnya bagaimana kita sosialisasi collab sama-sama, kita bantu PPID mereka bagaimana mereka bisa kemudian menerapkan apa yang dimaksud dalam undang-undang. Nah, saya kira ini yang kami lakukan hari ini, kolaborasi dan sinergi. Banyak enggak kepala daerah yang berinisiatif di 11 kabupaten kota yang berinisiatif, KIP provinsi bantu kami dong, ya untuk melatih yang di daerah ini supaya terbentuk gitu. Kalau ada kan berarti memang kepala daerahnya pengen keterbukaan dong, aware dong. Kalau enggak kan berarti memang enggak sebenarnya. Ada ya, tapi belum semuanya. Ada beberapa kabupaten yang memang punya konsen yang cukup tinggi di bidang keterbukaan informasi. Mereka bagaimana misalnya mereka mengundang atau bahkan berkomunikasi dengan kami bagaimana sih kami bisa menerapkan keterbukaan informasi tapi belum semuanya. Karena mungkin juga banyak kepala daerah juga belum tahu ini keterbukaan KIP ini apa gitu. Mungkin kalau sudah sengketa mereka biasanya lebih aware. Ini ada beberapa yang sudah sengketa biasanya mulai aware tuh, Diskominfonya udah mulai kemudian melakukan langkah-langkah strategis. Nah, kadang sengketa informasi ini juga bagian dari sosialisasi yang cukup ini buat OPD. Ketika OPD itu sudah pernah diajukan sengketa, mereka biasanya akan lebih aware untuk menerapkan standar. Pak Yudi tadi bilang kalau bisa ditambah ada sanksi. Menurut Mbak perlu enggak punya kewenangan
memberikan sanksi atau cukup rekomendasi saja? Dalam undang-undang sebenarnya kita tidak ada bunyi memberikan sanksi ya, tapi putusan kita itu sifatnya mengikat, Mas. Jadi misalnya ada putusan kita memerintahkan badan publik untuk membuka informasi yang mereka sengketakan, itu sifatnya mengikat. Mereka bisa tidak kemudian misalnya tidak terima, mereka bisa banding. Jadi putusan kita ini putusan yang punya keputusan hukum yang wajib dijalankan. Kalau tidak dilaksanakan? Ya, ini menjadi semacam bisa dijadikan oleh pemohon untuk kemudian mengajukan pidananya. Karena kan ada pidana yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Baik, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kabar Jambi. Kita berada di penghujung Dialog Kabar Jambi, pemirsa, pada sore hari ini dengan tema keterbukaan informasi publik. Mas Heri, ini tentunya waktunya sangat terbatas, kira-kira dari berbagai, tadi kurang lebih 60 menit kita berbincang, kesimpulan yang bisa ditarik dan bisa diinformasikan kepada masyarakat apa, Mas Heri? Ya, tentu yang pertama saya berharap jadikanlah informasi ini kepada publik menjadi suatu hal yang penting ya, Mas Faris. Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, hendaknya memang itu diinformasikan, karena tambahan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita lihat di apa yang disuguhkan oleh banyak website, misalnya akun-akun official yang milik pemerintah, itu kan belum semuanya yang memang karena kan yang kita butuhkan gini, Mas, informasi itu dia tidak hanya dia update gitu ya berkala, tapi kan tentu yang harus bermanfaat dan penting gitu. Nah, hendaknya juga apa yang disampaikan misalnya oleh PPID memang informasi yang memang ditunggu-tunggu gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, karena salah satu leading sektornya adalah GIP, tentu kita minta ya kepada pemerintah ini juga diperkuat lembaganya, Mas. Nah, karena mereka lah yang menjadi jangkar nanti ya untuk ini. Tambah lagi memang yang salah satu yang menurut saya juga penting untuk disimak, bagaimana informasi itu hadir dengan kelompok-kelompok tadi, Mas. Difabel tadi ya. Bisa dijangkau. Mungkin itu saja, Mas. Baik, terima kasih Mas Heri. Mbak Aning, singkat saja apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, Mbak Aning? Ya, keterbukaan informasi ini kan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang good governance. Ciri-ciri dari pemerintahan governance, kita berharap pemerintah bisa menjalankan ini sehingga ada partisipasi publik, ada controlling dari masyarakat yang ikut serta mempengaruhi kebijakan, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dan kita berharap support penuh dari Komisi 1, dari DPRD Provinsi Jambi dan juga Bapak Gubernur Provinsi Jambi untuk menjalankan amanah yang ada dalam undang-undang ini, karena tujuan akhir dari keterbukaan informasi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Terakhir, Bang Hafiz, wakilan masyarakat, apa yang ingin disampaikan? Kalau kita juga sangat mendukung sehingga masyarakat kita ini paham apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga dengan kepahaman itu mereka juga memberikan gagasan dan masukan apa yang harus dibuat pemerintah. Tetapi yang namanya keterbukaan itu harus juga sifat transparan. Kalau transparan itu kan tidak telanjang, Pak. Terbuka tidak telanjang. Seperti kita lihat air ini kan air dalam gelas, tapi kan tidak bisa kita colek-colek gitu kan. Harus ada batasan juga. Karena masyarakat kita ini, ya mohon maaf, ada yang meminta informasi tetapi akan mohon maaf digunakan tidak hal pada tempatnya. Mohon maaf misalnya mencari masih kesalahan. Nah itu juga harus kita jaga. Jangan serta-merta kita dapat informasi ini langsung untuk menghantar pemerintah. Nah, kita harapkan tidak seperti itu, tetapi untuk memberikan masukan untuk perbaikan. Jangan disalahgunakan gitu. Komisi informasi gitu. Apalagi mohon maaf ini informasi kita ya. Bahwa kita sudah mensupport Kominfo itu untuk membuat situ data center. Semua nanti akan berpusat di Kominfo. Mau mengklik potensi alam, tinggal diklik website Kominfo. Potensi apapun nanti ada di situ. Baik. Gitu. Baik. Mas terima kasih sekali Bang Hafiz, Mas Heri, Mbak Aning juga. Mungkin waktu reses anggota
DPRD bisa ngajak KIP juga. Boleh, kita siap. Sekalian ke masyarakat kan? Iya. Sekali dayung dapat semua informasinya. Terima kasih sudah hadir dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siap. Iya, Bang.